Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan menyampaikan materi yang berjudul Lingkungan dan Kebijakan Ekonomi yang diampu oleh Bapak Raiski Renaldi Pramasya, SE, ME, dan disusun oleh kelompok 1 Andika Septiawan, Sabitah Aliyah, dan Tusrina Putri. Baik, langsung ke materi. A, yaitu pengertian instrumen ekonomi. Instrumen ekonomi adalah suatu hal baru dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup khusus Indonesia. Pada hakikatnya, instrumen ekonomi adalah sistem di mana pemerintah menciptakan rangsangan atau insentif untuk mengurangi aktivitas dan perilaku perusahaan terhadap lingkungan hidup. B. Klasifikasi dan masalah instrumen ekonomi. Adapun instrumen yang dapat digunakan melalui instrumen ekonomi yaitu 1. Pajak lingkungan. Dengan adanya pajak, maka harga produk yang dikenakan pajak akan menjadi lebih mahal. Perubahan harga ini akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan yang menunjukkan semakin berkurangnya permintaan akan produk tersebut. Dengan demikian, maka akan tercipta equilibrium baru yang mencerminkan penawaran dan permintaan yang sesuai dengan biaya marginal sosial. Yang kedua, sistem pengembalian deposit driven system. Pada sistem ini, seseorang harus membayar di muka sejumlah uang sebagai jaminan bahwa dia tidak akan melakukan pencemaran atau bahwa ia telah melakukan kegiatan tertentu yang diwajibkan kepadanya. Pada akhir tenggatnya, uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepadanya. Yang ketiga, izin yang dapat diperjualbelikan, tradable permit. Dalam sistem ini, pertama-tama pemerintah menetapkan adanya ambang batas pencemaran di daerah tertentu. Berdasarkan ambang batas ini, pemerintah kemudian mengeluarkan izin untuk mencemari, yang masing-masing izin ini mempunyai ambang batas sendiri. Pada tahap awal, ini diberikan kepada pengusaha melalui lelang, sehingga dapat saja suatu perusahaan memiliki beberapa izin. Dalam perkembangannya, perusahaan yang mengurangi tingkat pencemaran kurang dari ambang batas yang ditetapkan dalam izin akan memperoleh keuntungan ekonomi, karena ia dapat menjual izin tersebut kepada mereka yang memerlukannya, yaitu mereka yang emisinya melampaui batas yang ditetapkan di dalam izin. Dan yang keempat, subsidi. Subsidi merupakan kembalikan dari pajak. Pada prinsipnya, keadaan yang ingin dicapai tidak berbeda dengan pajak, yaitu bahwa barang yang ramah lingkungan menjadi lebih murah daripada yang tidak ramah lingkungan. Meski demikian, subsidi dikritik karena ia tidak akan mendorong para pengusaha untuk memperbaiki sistem produksinya menjadi lebih bersih, karena semua lingkungan akan ditanggung oleh pemerintah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sabitah Aliyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Contoh masalah instrumen ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, pajak lingkungan. Contoh masalah dari instrumen pajak lingkungan ini adalah mulai dari masalah sampah di darat dan lautan, pemanasan global, hingga perubahan iklim. Perlu disadari, permasalahan lingkungan ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara, tapi negara-negara di dunia. Merespon permasalahan tersebut berbagai negara serta instansi nasional dan internasional dan berupaya untuk mencegah serta menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Salah satu kebijakan yang diusulkan dari sisi fiskal ialah menerapkan pajak lingkungan. Yang selanjutnya, sistem pengembalian deposit. Contoh dari sistem ini ialah adanya dana jaminan reklamasi yang mewajibkan para pengusaha tambang di Indonesia untuk membayar sejumlah uang jaminan yang akan dikembalikan begitu pengusaha tersebut telah selesai melakukan seluruh program reklamasi. Suatu kegiatan untuk memulihkan kondisi di daerah pertambangan tertentu setelah melakukan kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Selanjutnya, izin yang dapat diperjualbelikan. Adapun contoh dari perizinan adalah yaitu kedudukan izin lingkungan terhadap izin usaha atau kegiatan tampak pada ruang lingkup dan hubungan hukum keduanya, yakni izin lingkungan merupakan instrumen memperoleh dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
Yang keempat, subsidi. Subsidi dibagi menjadi dua, yaitu subsidi langsung dan tidak langsung. Subsidi langsung, di mana subsidi yang langsung diberikan kepada penerimanya. Contohnya subsidi langsung, contoh sederhananya dari subsidi ini adalah memberikan uang kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya. Dengan bantuan ini mereka dapat mempekerjakan lebih banyak karyawan untuk dapat menghasilkan lebih banyak barang dari biasanya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tusrina Putri. Materi selanjutnya yaitu subsidi tidak langsung. Contoh sederhananya adalah pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak yang juga dikenal sebagai bahan bakar minyak yang juga dikenal sebagai bahan produk premium. Berikutnya yaitu studi kasus. Contoh studi kasus di Kota Semarang yaitu penyelesaian pencemaran udara terhadap kawasan industri dengan memulai upaya preventif, berarti pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkret, yakni dilakukan dengan penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Bertitik tolak pada pemikiran di atas, maka sudah saatnya penyelesaian pencemaran udara di kawasan industri, khususnya di Kota Semarang, perlu diimplementasikan oleh para stakeholders yang berwenang, baik pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Contoh studi kasus di samping adalah contoh studi kasus yang terjadi di Kota Semarang, yaitu pencemaran udara yang diambil dari jurnal Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Tindakan pemerintah dalam menangani pencemaran udara di Kota Semarang yaitu Produk Langit Biru, bekerja sama dinas terkait untuk menyediakan ruang terbuka hijau, bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, bekerja sama dengan instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang berkompeten. Selain itu, dilakukan upaya hukum dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Cukup sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.